Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku semuanya, gimana kabar di rumah pagi hari ini? Masih semangat belajar ya anak-anak ya? Pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, tolong siapkan dulu buku, paket, dan peralatan tulis kalian. Pagi hari ini kita akan belajar PKN tema 6 subtema 3 tentang sikap peduli terhadap lingkungan. Anak-anak, setiap manusia pasti memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Tahukah kamu apa itu hak dan kewajiban? Hak merupakan segala sesuatu yang mutlak kita dapatkan. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Sebagai anak-anak, kita mempunyai hak untuk bermain bersama teman-teman. Adapun sebagai seorang pelajar, kita mempunyai kewajiban untuk belajar. Kita harus menjalankan hak dan kewajiban dengan benar. Memberikan kesempatan kepada semua teman agar dapat bermain, termasuk contoh sikap dari memenuhi hak. Kita harus bermain tanpa membeda-bedakan teman. Dengan demikian, bermain bersama teman akan lebih menyenangkan. Manusia dapat memanfaatkan sumber energi untuk kelangsungan hidupnya. Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber energi. Berikut cara menjaga kelestarian tanah. Yang pertama yaitu menggunakan pupuk kimia secara bijaksana. 2. Membuat terasering pada lahan miring. Nah, terasering adalah suatu teknik bercocok tanam secara bertingkat-tingkat atau berteras-teras sebagai upaya pencegahan erosi tanah. Berikut fungsi terasering. Yang pertama, menjaga dan meningkatkan kestabilan lereng. 2. Memperbanyak resapan air hujan ke dalam tanah. 3. Mengurangi panjang lereng atau memperkecil tingkat kemiringan lereng. Dan yang keempat, menampung dan menahan air pada lahan miring. Nah, cara menjaga kelestarian tanah yang ketiga yaitu penghijauan. Berikut cara menjaga kelestarian air. Yang pertama, menghemat penggunaan air bersih. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Mengadakan pengolahan limbah secara benar. Nah, selanjutnya cara menjaga kelestarian udara. Yang pertama, membangun cerobong asap yang tinggi. Kedua, membuat taman kota. Dan yang ketiga, tidak menebang pohon secara sembarangan. Membersihkan rumah termasuk salah satu kewajiban menjaga lingkungan. Apabila lingkungan sehat, kita juga akan terhindar dari segala penyakit. Nah, berikut kewajiban yang harus kita lakukan terhadap lingkungan. Yang pertama, memelihara dan membersihkan lingkungan. Kedua, menjaga lingkungan dari kerusakan. Ketiga,
tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Keempat, melakukan reboisasi. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali hutan yang telah gundul supaya terlihat asri. Adapun fungsi atau manfaat dari reboisasi adalah mencegah atau memperbaiki tanah dari erosi, terhindar dari banjir, melestarikan kesuburan tanah untuk lahan pertanian, dan menjaga struktur tanah agar tidak rusak, serta menjaga aneka satwa agar tetap lestari. Hutan sendiri sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air, tempat hidup hewan, dan sebagai paru-paru dunia. Supaya tetap lestari, maka kita harus menjaga hutan supaya tidak gundul. Selanjutnya, yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Nah, manfaat yang kita dapatkan jika membuang sampah pada tempatnya yaitu yang pertama menjaga kebersihan, kedua mencegah banjir, yang ketiga memudahkan dari daur ulang. Salah satu cara mensyukuri pemberian Tuhan, kita harus peduli terhadap lingkungan. Dengan demikian, kita peduli terhadap lingkungan karena sikap peduli harus diupayakan supaya kehidupan bisa berjalan dengan baik. Berikut sikap peduli lingkungan yang dapat kita lakukan antara lain. Yang pertama, membersihkan selokan yang tersumbat. Kedua, melakukan penanaman pohon. Ketiga, menjaga dan merawat tanaman. Dan yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan yang menimbulkan polusi udara. Nah, demikianlah penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk tugas hari ini, tolong kalian kerjakan di buku tugas kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.